Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Tamara akan membacakan hasil presentasi saya pada pertemuan ke-13 kali ini yang berjudul jenis-jenis pembinaan sumber daya manusia pada sektor publik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pembinaan. Pembinaan memiliki makna yang berdekatan dengan kata bimbingan, dengan artian yaitu melakukan pengarahan atau mengarahkan, mengembangkan, dan menyempurnakan keahlian seorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang membina. Di bawah ini terdapat beberapa konsep dari teori pembinaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Wibowo. Sumber daya manusia dalam setiap organisasi meskipun telah melalui tahap seleksi yang baik, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat diseleksinya sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu menurut Musanef, menyatakan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, penghargaan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya itu pentingnya pembinaan pegawai. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin, dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan. Perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk yang pertama, menentukan kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan, semangat bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan semangat dalam bekerja. Yang keempat, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang berhasil dan berwibawa. Yang kelima, yaitu memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu strategi pembinaan sumber daya manusia. Yang pertama, strategi pembinaan pelatihan sumber daya manusia diarahkan agar pelatih kerja mampu berfungsi memenuhi tuntunan pasar kerja. Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan tuntunan dunia kerja, perkembangan teknologi, dan perkembangan pembangunan. Strategi pelatihan kerja menggunakan pendekatan kesisteman dan dibina secara terpadu, berkesinambungan, dan secara optimal, dan menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, terampil, disiplin, dan produktif. Dalam strategi pembinaan pelatihan dikenal adanya trilogi latihan kerja sebagai berikut. Yang pertama, latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja. Yang kedua, yaitu latihan kerja harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti proses kaitan dengan pendidikan, latihan, dan pengembangan satu dengan yang lain. Jelas bahwa semua upaya pelatihan bermuara pada pasar kerja, sehingga tidak satupun peserta latihan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, di dalam strategi pelatihan perlu diadakan pembaruan total pada beberapa kebijakan seperti berikut. Yang pertama, mengizinkan lembaga pelatihan swasta atau LPS yang berperan bisnis. Untuk meninggalkan pelatihan, maka pemerintah sewajarnya mencari mitra usaha pelatihan yang mengusahakan berbagai jenis pelatihan terutama. Yang pertama, pelatihan teknologi canggih. Yang kedua, pelatihan konstruksi berat. Dan yang ketiga, pelatihan microchip dan elektronika tingkat tinggi. Yang kedua, mengadakan pelatihan bagi para sarjana untuk dapat mandiri. Model pekerjaan mandiri sarjana perlu dibantu dengan tempat kerja, alat kerja, bahan kerja, model kerja, dan berbagai informasi tentang pasar kerja. Sarjana-sarjana tersebut merupakan pelopor usaha mandiri atau POM yang dapat diprogramkan dengan kerja sama universitas, pemerintah, perusahaan, dan partisipasi masyarakat. Setelah POM tersebut diharapkan sebagai motivator dan dinamisator dalam pembangunan di daerah. PMO merupakan kelas menengah yang dapat mencerna kebijakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat setempat dan sebaliknya, sehingga implementasi dan kebijakan pemerintah dapat sejalan dengan pasar kerja yang ada. Yang ketiga yaitu mengadakan pengaturan khusus tentang latihan dasar yang diterapkan pada sekolah-sekolah formal
Berhubung sekolah-sekolah kejuruan jumlahnya terbatas, maka diadakan pengaturan khusus dengan penambahan kurikulum berupa latihan dasar, teknik, dan pada sekolah-sekolah formal. Yang keempat yaitu peraturan baru di bidang pelatihan kerja. Memasuki era industri, maka perlu diadakan peraturan-peraturan yang baru yang mengatur tentang yang pertama, partisipasi lembaga-lembaga swasta yang bergerak di bidang pelatihan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan bantuan pelatihan di bidang fasilitas kredit, pemasukan alat baru. Yang kedua, mengatur kembali tentang penjagaan standaritas, sertifikat, uji keterampilan, akreditasi, dan lisensi. Yang ketiga, membuat undang-undang tentang sistem pelatihan nasional yang sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang kelima yaitu mengadakan kampanye nasional tentang pelatihan kerja. Untuk dapat memantau kemajuan pelatihan, mendorong lembaga-lembaga pelatihan yang belum maju menuju suatu kualitas tertentu sehingga dapat mengangkat citra lembaga-lembaga pelatihan tersebut. Untuk itu perlu diadakan bulan kampanye pelatihan. Kerja dengan mengadakan pula konvensi-konvensi berupa perlombaan pelatihan UII keterampilannya secara nasional untuk mengetahui jumlah mana kemampuan unit pelatihan di Indonesia. Baiklah, hanya segitu presentasi saya pada pertemuan ke-13 ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.